dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pertama-tama kami ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul, bertatap muka lewat dunia maya pada sore hari ini, di mana dalam kegiatan pertemuan ketua kelas dengan tujuan bentuk sinergitas antara program studi dengan rekan-rekan mahasiswa, karena dirasa selain hard skill yang dibutuhkan oleh rekan-rekan di kelas, perlu adanya kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini untuk mengasah soft skill rekan-rekan. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, bagi rekan-rekan yang baru, mungkin rekan-rekan semester 1, semester 2 kalau ini ya, genap. Semester 2 kita mempunyai jadwal pertemuan rutin di setiap semester ya, minimal 1 kali dalam 1 semester, maksimal 2 atau 3 kali, sehingga kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi, entah itu baik terkait dengan kegiatan belajar mengajar di lingkungan prodi pendidikan matematika khususnya, maupun masukan-masukan yang kiranya dapat menunjang kompetensi dari mahasiswa dari program studi pendidikan matematika. Eh, Kami ucapkan terima kasih kepada program studi pendidikan matematika, khususnya pimpinan kami, Bapak Dr. Huri Suhendri, yang selalu mengamanahkan kami, yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya tim pembina program penalaran dan kreativitas mahasiswa program studi matematika Universitas Indraprasta PGRI, sehingga kami terus berusaha untuk membuat program-program yang kiranya dapat menunjang peningkatan kompetensi bagi mahasiswa kita. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan pada kegiatan pada sore hari ini dengan tema sinergi kelas, sukses dalam kampus, berprestasi di luar kampus. Karena ini menjadi harapan yang sangat besar bagi kami dosen-dosen di ruang lingkup prodi matematika, bahwasanya anak-anak didik kita, anak-anak didik kami sukses di dalam kegiatan akademik, tetapi dia juga bisa berprestasi, bisa berdaya saing ketika dia ada di luar kampus. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu lebih ke sharing session, yang pada sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu, kakak tingkat kita, Kak Sauza Silvia Hadi CCC. Selamat datang kepada Kak Sauza Silvia. Kami ucapkan terima kasih Kak atas kesediaannya untuk bisa sharing kepada adik-adik kelas ya. Gimana kira-kira rekan-rekan mahasiswa ini, adik-adik kelasnya bisa mengembangkan diri. Jadi kalau saya sempat ngelihat postingan Kak Sauza ya, bahwasanya kita ini mahasiswa nggak hanya belajar aja di kelas, ya, kita bisa mengembangkan diri. Selain kita sudah dapat teorinya di kelas, kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa berdaya guna di kehidupan sosial masyarakat. Nah, eh apa lagi? Langsung saja kita masuk ke acara intinya ya, bukan acara intinya ya. Untuk membuka acara hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Huri Suhendri MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI untuk memberikan sambutan Bapak kepada rekan-rekan mahasiswa. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Indah Mayang Purnama MPD selaku pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Ibu semua ya, Ibu tim pembina kreativitas dan penalaran mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika
dengan koordinatornya Ibu Dr. Arfati Rahma, kemudian anggotanya ada Bu Eka Rahma Kurniasari dan Bu Indah Maya Purnama, serta yang terhormat juga ini Bu Nur Hadi selaku Prodi Pendidikan Matematika sudah bergabung atau sedang OTW. Kemudian juga ada mungkin beberapa ibu dosen yang ikut hadir dalam Zoom sore hari ini, serta para mahasiswa di lingkup Prodi Pendidikan Matematika baik dari 2, 4, 6, dan 8 yang saya sudah sebutkan, khusus saudari Sausa Sylvia. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah banyak memberikan kita nikmat, nikmat yang tak terhitung, tak terukur, tak terbilang, bagaikan limit terhingga ya. Sehingga kita selalu bersyukur, semoga kalau kita selalu bersyukur, insya Allah nikmat rezeki kita selalu dilipat gandakan, bagai integral lipat 4 atau dan seterusnya lah gitu ya. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman penuh keberkahan. Terima kasih kepada pembicara Bu Indah selaku MC dan mewakili tim pembina PKM. Alhamdulillah untuk semester genap ini pertemuan ketua kelas yang tadi disampaikan Bu Indah menjadi agenda rutin di Prodi Pendidikan Matematika. Ini berkolaborasi antara Prodi, tim dosen, serta unitas pendidikan matematika. Hari ini juga hadir koordinator unitas pendidikan matematika periode 2025-2026 yaitu saudara Muhammad Fikar. Terima kasih sudah hadir, mungkin yang lainnya juga. Tadi yang sampaikan sebenarnya kegiatan ini diagendakan antara 2 sampai 3 kali ya per semester, karena itu juga termasuk salah satu kegiatan ilmiah atau kegiatan yang punya dampak di luar kelas, dan itu menjadi poin dalam akreditasi. Dalam akreditasi itu dituntut ada kegiatan di luar kelas itu minimal 1 semester 4 kali ya. Selain pertemuan ketua kelas atau diskusi panel atau seminar atau belajar kelompok atau studi lapangan dan sebagainya. Jadi silakan. Nah, jadi hari ini kita laksanakan secara daring. Ya mudah-mudahan nanti masih di semester genap ini kita coba agendakan sebelum UAS, mungkin secara luring. Nanti lihat kondisinya bisa di aula PGRI atau di mana. Mudah-mudahan bisa luring. Kalau semester gasal kan waktu itu sekalian open house ya. Itu yang pertama terkait kegiatan rutin di Prodi Pendidikan Matematika. Ajang ini juga menjadi sebagai ajang silaturahmi bagi para mahasiswa yang diwakili oleh pengurus kelas ya. Jadi kegiatan ini sudah rutin diadakan dari sebelum COVID ya, sekitar 2015 atau 2016 gitu ya. Jadi dulu karena sebelum COVID itu kita lebih adakan secara luring setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Setelah COVID karena banyak pertimbangan akhirnya kita lebih banyak secara daring ya. Tapi tidak mengurangi esensi kegiatan hari ini. Kemudian kegiatan juga menjadikan kegiatan ajang silaturahmi dan tadi berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan yang sehingga meningkatkan tadi yang disampaikan oleh pembicara supaya kompetensi atau soft skill para mahasiswa bisa terasah, karena pada dasarnya nanti lulusan dari Prodi Pendidikan Matematika Unida harapannya tidak hanya mumpuni dalam mata kuliah, tapi keterampilan-keterampilan yang diperlukan di abad 21 ini yang harus dikembangkan, seperti kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan sebagainya. Itu yang harus kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan, salah satunya melalui pertemuan ketua kelas ini. Nah, terima kasih juga nih Sausa, saya juga baru kenal ya, jadi ternyata di semester 8, jadi alhamdulillah beliau termasuk salah satu duta anti narkoba di Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Artinya tadi bahwa mahasiswa Prodi Matematika Unida bisa berkibar, bisa eksis di luar kampus. Sesuai dengan moto dari Kemendikbudristek itu adalah harus berdampak. Artinya mahasiswa itu punya dampak terhadap masyarakat sekitar, masyarakat umum ya, melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat tersebut ya. Kemudian juga kami pun ada forum ketua kelas, yaitu melalui grup WA-nya yang di bawah koordinasi Bu Nur Hayati selaku Prodi. Di forum ketua kelas itu adalah ajang silakan para mahasiswa memberikan masukan, saran, termasuk keluhan-keluhan terkait
proses pembelajaran yang mungkin yang terjadi, misalnya ada dosen yang jarang masuk, ada dosen yang kurang pas dalam pembelajarannya, ataupun ada hal-hal lain nanti disampaikan. Nah, laporan dari ketua kelas itu nanti kami rekap, kami laporkan ke dekanat dan rektorat per 2 bulan sekali. Ya, jadi silakan nanti disampaikan melalui WA, bisa ya, ke Bu Hayati atau ke saya juga boleh, atau ke dosen PA, sehingga apa permasalahannya bisa kami tindak lanjuti ya. Selagi itu masih bisa kami selesaikan di prodi ya kita selesaikan, tapi kalau terkait kebijakan secara umum ya nanti kita sampaikan ke dekanat dan ke rektorat seperti itu. Nah, berikutnya juga kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para dosen dan para mahasiswa, ya wabil khusus para ketua kelas yang sudah menjaga kondusifnya pembelajaran di Prodi Pendidikan Matematika baik dari semester gasal dan semester genap ini sampai tengah semester. Alhamdulillah secara umum pembelajaran di Prodi Matematika berjalan dengan lancar. Ya walaupun ada mungkin satu dua hal yang perlu diperbaiki sudah kami coba tindak lanjuti. Barangkali nanti ada hal-hal yang belum kami eh, tindak lanjuti ya sampaikan saja ya ke kami ke prodi ya Bapak para mahasiswa, misalnya ada dosen yang jarang hadir atau dosen yang mungkin pengajarannya tidak sesuai atau hal apapun lah disampaikan secara itu logis dan ada fakta dan datanya, nanti kita coba tindak lanjuti. Dan saya juga mewakili pimpinan prodi, saya dan Bunda Hayati, mohon maaf apabila mungkin selama 1 tahun ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, wabil khusus misalnya menjalin silaturahmi dengan para mahasiswa semester 2, 4, 6, dan 8. Karena terus terang saya sendiri memang jarang masuk kelas. Karena kenapa? Saya kebagiannya hanya dikit kelasnya. Semester ini saja hanya kebagian satu kelas. Semester lalu 3 kelas. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak mengenal, tapi untuk di jenjang semester 8, di bimbingan skripsi, insya Allah saya ada di setiap kelas. Jadi tapi insya Allah ke depan juga mungkin mulai minggu depan saat luring, saya akan secara acak masuk ke kelas-kelas baik semester 2, 4, 6, 8 untuk silaturahmi mungkin 5 menit atau 10 menit, minta waktunya untuk bersilaturahmi ya dengan para mahasiswa ya. Karena ada beberapa hal wabil khusus terkait tentang penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi saat ini kan Mas Unindra sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita sama-sama ikut mensukseskan PMB wabil khusus di Prodi Pendidikan Matematika. Ya, jadi sekedar informasi kepada mahasiswa nih, para ketua kelas, sampai tanggal 29 itu 29 Mei 2026 pendaftar yang masuk ke prodi pendidikan materi yang sudah berdaftar tadi sudah membalikan formulir sudah baru 82 calon dan sudah resmi jadi mahasiswa, artinya sudah punya NPM dan melakukan registrasi baru 42. Sedangkan tahun lalu kita menerima mahasiswa itu yang dari SLTA 150. Artinya kan masih jauh. Jadi mohon bantuan para mahasiswa, khususnya, ayo kita sama-sama, kami di Prodi, dosen, dan mahasiswa ikut aktif melalui penyampaian informasi tentang PMB, melalui relasi para mahasiswa masing-masing. Bisa melalui Japri, atau media sosial, atau ajak secara langsung ke saudara, teman, atau ke alma mater dulu di SLTA-nya, SMA atau SMK atau aliyahnya, silakan. Dan jangan lupa nanti dicantumkan rekomendasi. Jadi melalui rekomendasi masukkan nama para mahasiswa, silakan nama, NPM, dan handphone, nomor handphonenya. Nanti jika mahasiswanya sudah melakukan registrasi, uang formulir yang sudah dibayarkan menjadi hak para mahasiswa, gitu ya. Tahu saya kan dari Markom Info juga sudah datang ke kelas-kelas ya, mudah-mudahan informasi. Jadi kita semangat kembali ya untuk mempromosikan dan menyukseskan PMB Unindra, itu yang pertama ya. Dan untuk mahasiswa semester 2 juga sudah dilakukan kuliah umum dengan rektorat. Nah, nanti insya Allah kayaknya mulai pekan depan, itu semester 4. Nanti kemungkinan akan melakukan kuliah umum dengan rektorat terkait juga tentang PMB. Nanti akan dikumpulkan di gedung PGRI yang semester 4 ya. Nanti nunggu jadwalnya. Yang kedua, terkait tadi KBM, alhamdulillah 1,5 semester sudah dilalui dan sudah melakukan UTS yang reguler maupun kelas malam.
Nanti tinggal hasilnya nanti tinggal konfirmasi ke dosennya. Bagi para mahasiswa yang mungkin masih ada kendala saat UTS, masih dibuka kesempatan untuk ujian susulan. Rencananya tanggal 14 Juni. Jadi silakan segera memenuhi syarat untuk bisa diinput nilai UTS-nya, ya. Nah, kemudian nanti mulai perkuliahan lagi sudah berjalan kan pekan ke-9 yaitu tanggal kemarin 27 26 ya. 25 sorry 25 nanti UAS lagi dan UPM di bulan Juli dia mungkin bulan Juli UAS dan UPM-nya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Dan terkait biaya kuliah, sebenarnya kan biaya kuliah di Indonesia itu relatif ramah di kantong ya. Para mahasiswa ini disampaikan. Karena dengan biaya 200.000 ya 200 atau 220 ya per bulan, itu mahasiswa bisa cicil juga di sikanya. Kenapa? Karena saya mengalami. Kebetulan anak saya juga, alhamdulillah kuliah di Unindra. Jadi saya suka mantau, misalnya ada tagihan SPP 1 semester. Kalau baru punya bayar SP 200 dulu, bayar aja gitu. Jadi tidak membebankan. Nah, sekarang juga sedang dibuka beasiswa dari BCA ya. Mudah-mudahan disampaikan oleh PA-nya, dosen penasihat akademiknya. Silakan ikut seleksinya. Jadi informasi beasiswa itu yang dari Biro Administrasi Kemahasiswaan, insya Allah kami teruskan ke para mahasiswa. Silakan ikuti. Jika memenuhi syarat, penuhi. Itu beasiswa yang dari lembaga-lembaga yang dikoordinir oleh Unindra. Ada juga beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi itu misalnya para mahasiswa ikut lomba dan juara, baik juara 1 maupun sampai juara 3. Levelnya minimal tingkat provinsi kalau nggak salah ya, provinsi atau nasional. Itu nanti ada apresiasinya kalau tidak salah. Pembebasan SPP kalau juara 3 1 semester kan lumayan. Jadi ayo semangat para mahasiswa ikut lomba-lomba, carilah lomba-lomba mau bidang akademik ataupun non akademik, misalnya seni, olahraga, silahkan. Kan sekarang banyak kegiatan-kegiatan lomba itu yang dilaksanakan secara daring dan gratis. Jadi silahkan. Nanti kalau ada hasilnya sampaikan ke prodi atau ke dosen PA boleh. Jadi nanti ada apresiasi dari lembaga yaitu dengan bebas SPP sesuai dengan prestasinya. Ya, alhamdulillah kan itu kalau terpenuhi gitu. Ini ada tuh sampai lulus dia gratis SPP-nya karena juara terus ya itu. Itu terkait KBM dan beasiswa. Terkait berikutnya terkait persiapan akreditasi juga nih. Jadi doakan jadi pendidikan matematika akan reakreditasi di bulan Juli 2027. Nah, salah satu poin jadi syarat unggul itu adalah prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa tadi yang saya sampaikan juara lomba, bidang akademik ataupun non-akademik, kemudian publikasi di jurnal Sinta 4 minimal, atau menulis buku bersama dosen, membuat media pembelajaran yang dihak ciptakan, itu juga masuk. Ya, jadi ayo, jadi silakan ikut andil ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan prodi juga, mohon ikut partisipasinya ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya supaya tidak mengulur waktu ya. Jadi supaya nanti kegiatan intinya nanti yang disampaikan oleh saudara Sosha bisa lebih optimal, bisa berdampak bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Amin. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sore hari ini menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua dan punya dampak Amin. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya kembalikan, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indah Mayang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Huri Suhendri MPD atas sambutannya. Eh, Rekan-rekan, sekali lagi saya infokan bahwasanya kegiatan pada sore hari ini disponsori oleh ini rasanya perlu ya Pak disosialisasikan karena hmm, namanya baru, jadi takutnya mahasiswa ini juga izin laporan Bapak terkait program kreativitas mahasiswa.
mengalami penurunan, mungkin juga karena rekan-rekan mahasiswanya masih belum familiar dengan nama barunya ataupun juga minatnya yang trennya sedang turun. Nah, jika ada rekan-rekan mahasiswa yang memiliki minat terkait program kreativitas mahasiswa, bisa nanti menghubungi tim pembina program penalaran dan kreativitas mahasiswa. Ini saya yakin ada mahasiswa baru yang mungkin belum kenal semua dari tim pembina program penalaran. Mungkin sebelum masuk ke Mbak Sauza, boleh perkenalan dulu kali ya Bu Arfatin ya. Ada Bu Arfatin selaku koordinator. Boleh say hey Bu Arfatin? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Eka ya, tapi ini sepertinya di sambil kuliah ya. Oh, enggak Bu, Kameranya bermasalah. kameranya Oh, error. kameranya Mohon maaf. bermasalah. Ada Bu Eka Rahma Kurniasi, boleh say hey Bu Eka ke rekan-rekan Hai. mahasiswa. Hai, Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan mahasiswa ini kami Bu Arfatin, Bu Eka Rahma Kurniasi dan saya Indah Mayang Purnama adalah tim pembina program penalaran dan kreativitas mahasiswa. Jadi kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang punya ide-ide, punya gagasan tapi bingung mau dituangkan kemana, boleh menghubungi kami, boleh ke Bu Arfatin, boleh ke Bu Eka ataupun saya. Oke, baik. Saya rasa perkenalannya sudah cukup. Langsung saja kita kepada kegiatan inti, yaitu sharing session kepada Kak Sauza Sylvia Hadi CCC, ya. Sebelumnya Kak Sauza, izin ini materinya mau di-share sendiri atau kami yang share screen? Boleh Bu dari saya. Oke, baik. Kepada Kak, oh ya sebelumnya saya sedikit membacakan riwayat dari Kak Sauza. Kak Sauza Sylvia Hadi CCC ini merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Indraprasta PGRI yang kebetulan sekarang sedang duduk di semester 8 ya Kak Sauza ya. Yang alhamdulillah selama 4 tahun ini dibimbing oleh dosen penasehat akademik Ibu Witri Lestari MPD dan kebetulan kalau nggak salah saya lihat tadi beliau juga bergabung. Boleh disapa sebentar rekan-rekan mahasiswanya Bu Witri. Ini saya agak rusuh hari ini ya, semua disuruh menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Witri terima kasih ini anaknya dipinjem ya. Jangan lupa dibalikin Bu. Siapa, Sausa? Pembimbing skripsinya siapa, Sausa? Skripsinya Gimana sama Bapak? siapa tuh? Pembimbing skripsinya Sausa siapa? Bukan saya Pak, tapi Saya belum Sausa skripsinya. kenapa Iya. skripsinya udah selesai belum katanya tuh? Oh, alhamdulillah masih proses perapihan. Siapa Alhamdulillah. pembimbingnya? Pembimbing siapa? Bu Nurul Hikmah dan Bu Kemarin. Renata. Nurul, ya udah. Ya, Anggap pas aja deh itu Bu ibu Sauza kamu. dan Sauza ya. Bu Nurul. Iya sama Ya udah, saya nama kasih anaknya A lah juga. nilainya ini. Saya kasih nilai A ini mah. Wah mantap ini Masya langsung Mbak Allah. Sauza. Luar biasa. Ini Nilai ketiga nggak kasih A. Rekognisi nih ya Pak ya. Iya, betul. Iya Termasuk nanti baik. Mas Yulin nanti. Masya Allah. Alhamdulillah kalau begitu Mbak Sauza dikasih angin segar nih ya. Terima kasih Bu Witri. Saya lanjut, Mbak Sauza duduk di semester 8. Kebetulan beliau ini salah satu mahasiswa yang berprestasi di program studi pendidikan matematika. Beliau adalah Duta Anti Narkoba Jawa Barat tahun 2025. Selain itu, beliau juga founder Pesan Bicara Community. Kemudian juga beliau edu trainer dan Certified Content Creator BNSP Republik Indonesia atau RI. Dan saya sempat dikirim ini Mbak Sauza materinya sama Bu Arfatin, banyak lagi prestasi-prestasi yang Mbak Sauza sudah raih dan mungkin nanti bisa rekan-rekan lihat pada slide yang akan ditampilkan oleh Mbak Sauza.
Langsung saja kepada acara inti, maka saya serahkan acara sepenuhnya kepada Mbak Sauza Sylvia Hadi. Dipersilahkan untuk sharing sessionnya kepada adik-adik kelasnya. Silahkan Mbak Sauza. Terima kasih Ibu Indah Mayang. Terima kasih juga untuk para dosen dari PKM dan Pak Huri. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Witri selaku dosen pembimbing akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa bertatap maya dengan teman-teman semua dan semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga materi yang disampaikan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Namanya juga kita daring ya teman-teman. Biasanya nih kendalanya adalah jaringan ya. Semoga nggak ada kendala jaringan. Dan tadi sempat mati lampu Bu, sempat panik ya Allah nanti gimana ini gelap-gelap. Tapi alhamdulillah semesta meridhoi kita untuk bertemu dengan terang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini adalah tema hari ini adalah sukses dalam kampus berprestasi di luar kampus. Mungkin saya lebih ke sharing-sharing ya teman-teman. Ini nanti ada Q&A sharing ya Bu, sesi tanya bertanya atau tidak? Ada Mbak Sauza. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya. Oke teman-teman, biar nanti saat waktu untuk bertanyanya ini lebih banyak, jadi saya langsung mulai aja ke materi. Ada sedikit kata-kata nih. Knowledge is not only about earning a degree, but also about growing and becoming empowered. Jadi kuliah ini nggak cuma tentang kita mendapatkan gelar, tapi juga tentang gimana kita berkembang dan juga memiliki potensi nih. Gimana sih maksudnya? Oke, kita lanjut. Ini ada materi yang mungkin ya kisi-kisi lah ya yang bakal saya sharing nih ke teman-teman. Yang pertama ada perkenalan dulu tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Lanjut aja ya. Oke, perkenalkan teman-teman semua. Tadi sudah dikenalkan sebenarnya dengan Bu Indah, tapi saya berkenalan lagi. Nama saya Sauza Sylvia Hadi, teman-teman bisa panggil Sauza, dan biasanya sih kalau di online ya, sudah suka pada susah nih manggil Sauza nih. Jadi yaudah boleh manggilnya Sasa, boleh manggilnya Sylvie boleh. Tapi saya panggilannya Sauza ya teman-teman. Ini ada @sauza SLV ini Instagram saya. Boleh nanti teman-teman yang mau lokit-lokit. Saya merupakan founder dari Pesan Bicara Community. Ini adalah inisiatif saya untuk membuat komunitas ini. Ini komunitas apa sih? Ini adalah komunitas di mana anak-anak pemuda Indonesia terkhusus ini saya berikan wadah untuk berkembang. Mungkin teman-teman yang mau belajar public speaking dan terkhusus ini di bidang kreatif. Apalagi nih sekarang nih content creator ya, copywriting itu lagi banyak banget peminatnya dan yang sebelumnya kayaknya posisi itu nggak ada gitu ya, profesi itu nggak ada, tapi sekarang ada teman-teman. Jadi saya buatkan wadah pesan bicara community ini untuk teman-teman kita saling belajar, saling berbagi ilmu, inspirasi, dan lain sebagainya. Yang kepo-kepo boleh banget langsung dicek, Instagramnya kita ada, YouTube-nya ada, dan TikToknya juga ada namanya pesan bicara community. Dan teman-teman dari Unitas juga kita sangat terbuka nih kalau misalkan nanti di Unindra ada event, entah lomba yang tingkat SMA, terbuka untuk umum, boleh banget menjadikan pesan bicara sebagai media partner. Dan kebetulan pesan bicara juga sudah salah satu kegiatannya pernah kunjungan industri ke PT L'Oreal Indonesia dan banyak sekali kolaborasi dengan organisasi dan juga komunitas lain. Selanjutnya, saya merupakan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika di Unindra semester 8 atau kelas kodenya nih X8B ya teman-teman. Lanjut, saya pernah bekerja di PT Graha Prima Sukses Mandiri, itu sebagai admin di Departemen HRNGA dan juga pernah jadi admin di Departemen Transport. Mungkin teman-teman yang di jalan pernah melihat truk yang tulisannya Graha Trans. Nah, saya pernah bekerja di situ ya teman-teman. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Saya bekerja di Graha Trans ini kurang lebih setahun.
saat saya maba sampai sekian semester. Lanjut nih, pokoknya alhamdulillah saya bisa dibilang nggak pernah nganggur lah ya teman-teman ya, berkat koneksi dan relasi tentunya. Selanjutnya saya bekerja di CV Rabani Ashisya. Pasti juga nggak asing nih buat teman-teman yang mungkin sekolah suka pakai bergo merek Rabani atau busana muslim lainnya. Saya pernah bekerja di Rabani sebagai sales konsultan master. Di 3 bulan pertama langsung nggak lama saya mengisi posisi social media officer karena bisa mungkin ya HR HO, tim HO dari Rabani melihat saya nih, kayaknya, aduh, nih anak ngomong mulu nih. Kayak buat nge-live, buat ngonten-ngonten asik nih. Jadi dipindahin ke posisi social media officer, di mana saya mengelola seluruh media sosial dari Rabani, terkhusus di Kota Bekasi. Selanjutnya, saya juga setelah dari Rabani pernah bekerja di PT Indonesia Epson Industry. Mungkin teman-teman juga tahu printer ya, printer merek Epson dan sebagainya. Itu saya pernah bekerja juga di Epson di kawasan Egypt ya teman-teman yang tahu. Mungkin ada juga yang bekerja di Epson, teman-teman boleh reaction ya. Saya bekerja di Epson sebagai inspek. Itu job desk-nya kurang lebih seperti QC. Alhamdulillah teman-teman, FYI, kalau di Epson ini banyak banget seleksinya. Setelah kita udah lolos di Epson, nanti di big room-nya itu sama HRD-nya kita dites lagi untuk menentukan kita akan ditempatkan di departemen mana. E1, E2, E3, E4. Setelah kita udah ditempatkan nih di satu departemen, kita dites lagi, ada lagi. Dan itu full matematika. Rata-rata ya, full matematika. Dan itu saya dites lagi, ada 4 subtes. Alhamdulillah karena nilai saya sempurna di 100, 100 ada 3, dan satunya itu 90. Karena bisa dibilang dianggapnya saya teliti dan juga dapat berhitung cepat ya teman-teman, jadi saya mendapatkan posisi ini, inspek. Lanjut, saya juga, ini ada WFH di PT Samudra Andalan, itu nama aplikasi Muslim. Mungkin teman-teman juga bisa cek di Play Store, Najah aplikasi, itu adalah aplikasi Muslim di mana Al-Quran, salawat, dan lain sebagainya, doa-doa harian itu semua ada lengkap banget, bahkan ada apa ya, petunjuk arah kiblat dan lain sebagainya. Saya bekerja dari rumah ya di PT Samudra Andalan ini sebagai content creator. Tentunya ini tambahan teman-teman, ini di luar dari pekerjaan utama dan di luar dari posisi saya ya tentunya menjadi mahasiswa nih. Lanjut, saya juga selanjutnya ini yang saat ini saya jalani, yaitu menjadi guru mata pelajaran matematika dan seni tari di SMK Yapin Bekasi. Ini hanya mengajar kurang lebih 3-4 bulan, karena saya hanya menggantikan yang cuti. Selanjutnya saat ini saya bekerja di SMK Mitra Bakti sebagai guru matematika dan seni tari di kelas 10 dan 11. Selanjutnya saya juga punya pengalaman PLP nih di SMK Karya Bahana Mandiri, dan kebetulan penelitian pun saya mengambil di SMK Karya Bahana Mandiri ini. Lanjut, nih ada lagi nih, jadi Sauza nih WFH-nya banyak nih. WFH-nya banyak nih, salah satunya juga di PT Paragon Teknologi Innovation. Mungkin teman-teman nggak asing ya sama PT Paragon ini yang menghasilkan banyak sekali brand-brand skincare, Wardah, Emina, Kaf, dan lain sebagainya. Nah, Sauza di PT Paragon ini sebagai member Parafire atau bisa dibilang affiliate. Dari situ tiap bulan dikirimin produk Wardah, Emina, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah nih make-upnya, skincare-nya nggak beli, alhamdulillah dikirimin sama PT Paragon. Selanjutnya juga ada pengalaman lagi nih organisasi di Wardah Youth Ambassador atau Duta Muda Wardah di batch 2. Selanjutnya juga member dari Lodi Community batch 4. Kita lanjut, nanti boleh banget yang mau sharing-sharing tentang pengalaman. Selanjutnya, prestasi dan pencapaian. Sebenarnya teman-teman ini nggak aku lampirin semua ya, takut nggak muat. Bercanda. Ini prestasi terbaru dan terbaik lah ya. Ini nggak semua terbaru sih. Saya pernah menjadi winner Duta Keselamatan Lalu Lintas Bekasi pada tahun 2021. Tepatnya itu ya masih SMA di kelas 12. Emang anaknya suka begitu ya, padahal di penghujung tapi malah ikut lomba-lomba. Nah itu saya alhamdulillah winner Duta Keselamatan Lalu Lintas. Nggak cuma winner nih, sebelumnya juga di sekolah aja saya sudah menjadi duta sekolah. Kalau misalkan karena Jawa Barat ya, jadi namanya Akang Teteh. Saya Teteh Seman 1 Setu. Mungkin ada yang alumni
bareng sama saya di SMA Negeri 11, boleh banget nih, siapa tahu jadi baru ngeh gitu ya. Selanjutnya saya juga kembali lagi nih, anaknya kalau gabut ya, kalau gabut orang main atau apa, saya ikut Olimpiade. Walaupun mungkin nggak juara, belum dapat medali emas atau lain sebagainya. Nah, ini saya Olimpiade tingkat nasional, mendapatkan kategori 1000 terbaik. Ini sebenarnya itu saya dapat tepatnya di peringkat 900 sekian gitu ya. Mungkin nggak terlalu wow banget, tapi alhamdulillah yang penting apa? Yang penting saya mau keluar dari zona nyaman. Yang penting mau coba aja dulu. Nah, ini saingannya itu ada 3.500 lebih peserta di seluruh Indonesia. Karena ini pesertanya tingkat SMA. Oke. Selanjutnya, yang mungkin saat ini saya masih jalani yaitu mendapatkan kategori juara inspiratif Duta Anti Narkoba Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Nah, FYI lagi, Duta Anti Narkoba ini sebenarnya ada ratusan peserta yang mendaftar. Lalu banyak dengan seleksi. Awalnya saya suruh diminta membuat esai dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya di grand final itu hanya terpilih 40 pemuda terbaik di Jawa Barat. 40 pemuda terbaik di Jawa Barat, dan alhamdulillah yang winner ini hanya dipilih 8 terbaik se-Jawa Barat, dan salah satunya saya mendapatkan kategori juara inspiratif Duta Anti Narkoba Provinsi Jawa Barat. Dan selanjutnya nih, sebenarnya ini seleksinya itu saya jalanin bareng. Awalnya ini sebelum jadi Duta Anti Narkoba, saya lagi uji kompetensi konten kreator. Ini dari masing-masing sama-sama dari Dispora. Saya ikut dulu nih konten kreator. Ternyata pas uji kompetensinya diminta ke Bandung. Galau tah tuh. Dari yang Duta Anti Narkoba diminta ke Bandung, yang konten kreator juga diminta ke Bandung. Tapi ya, teman-teman, benar-benar deh, kalau misalkan Allah sudah memberikan kita rezeki, gimana pun caranya nggak akan tertukar. Itu singkat cerita, saya sebenarnya ngalahin nih. Saya mengorbankan yang sertifikasi BNSP ini sebenarnya. Saya menghubungi tim Disporanya, saya mengajukan untuk mengundurkan diri karena sebenarnya pada saat itu saya terkendala biaya untuk ke Bandung. Karena saya memikirkan nanti bakal ke Bandung lagi nih yang duta anti narkoba nih. Jadi saya pikir ya udah, insya Allah kalau emang kesempatan ada akan datang lagi. Tapi kan kalau yang duta tuh udah terlalu jauh menurut saya kalahin. Tapi ternyata kodarullahnya saya diteleponin sama pihak disporanya sehari 3 kali. Teteh kenapa nggak jadi ikut? Karena apa gitu? Jujur aja tadinya saya malu buat bilang kalau saya terkendala biaya gitu ya. Sampai dibilang sama orang disporanya, sayang teh, nanti kalau urusan biaya emang sebenarnya karena efisiensi di pemerintah diminta untuk membuat banyak kegiatan, tapi efisiensi gitu ya. Jadi nggak ada biaya untuk transport dari pihak sananya. Tapi ya udah qadarullah, untuk teteh mah nggak apa-apa, nanti kita usahain. Nanti biaya nanti udah tenang aja, nanti ditransfer sama kita. Sebenarnya udah kayak gitu, tapi saya masih tetap aduh teh kayaknya berat deh, karena saya pikir kan kita ke luar kota itu nggak hanya transport, tapi juga butuh biaya, akomodasi dan lain sebagainya. Tapi memang sudah rezeki saya, alhamdulillah saya diberi keringanan untuk ini teman-teman bisa ikut uji kompetensinya itu via online. Jadi wawancara online, mengerjakan soalnya online dan lain sebagainya. Alhamdulillah tetap udah saya ambil sertifikatnya tuh. Ini ada beberapa sertifikat yang terbaru aja yang saya masukin ke slide. Ini adalah sertifikat-sertifikat di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026. Nah, oke. Ini semua ini multi peran. Kenapa saya bisa bilang multi peran? Karena satu, saya menjadi mahasiswa. Kedua, saya juga karyawan. Entah karyawan atau guru yang saat itu saya jalani sebagai pekerjaan utama. Saya nggak pernah kerja satu. Nggak pernah kerja satu perusahaan. Saya juga WFH. WFH terus sebagai content creator atau juga afiliator. Dan juga saya menjalani tanggung jawab yang udah saya mulai, yaitu menjadi founder Pesan Bicara. Dan saya menjalani semua peran tersebut dengan kondisi saya sebagai disabilitas. FYI, saya merupakan tuli unilateral. Sedikit aja, tuli unilateral itu merupakan
kondisi di mana saya mengalami penurunan pendengaran di satu sisi. Jadi telinga kiri saya sudah tidak bisa mendengar sama sekali. Saya sudah mencoba berobat, tapi ya memang qadarullah, kalau obat diminum tuh nggak ada obatnya. Harus salah satunya itu adalah menggunakan alat bantu dengar. Tapi harganya tidak murah gitu, belasan juta. Kan mungkin anak sekarang tuh galau ya, apa beli iPhone terbaru, apa beli ini terbaru, ataukah kesehatan. Tapi memang karena masih kuliah, ya udah saya utamain yang perlu-perlu dulu nih. Jadi alhamdulillah tetap bisa dijalanin semuanya guys, dengan kondisi saya yang saat ini, seperti ini. Dan ini disabilitas atau tuli ini saya nggak dari lahir. Ini dimulai dari kelas 11 SMA. Tentunya dengan bisa dibayangin ya teman-teman, yang sebelumnya mendengar dengan jelas, yang sebelumnya benar-benar ya, bahkan kayaknya tuh telinga mendengar itu menjadi indera yang paling saya andalkan, karena ayah saya pulang masih di ujung gang, saya udah dengar suara motornya. Tapi karena kondisi saya seperti ini, berubah drastis seperti itu. Lanjut, ini berkat pencapaian-pencapaian saya, alhamdulillah saya dilirik dari beberapa media ya, salah satunya dari media Suara Jiwa dan juga Kompasiana yang meminta mewawancarai saya untuk diangkat cerita saya. Mungkin teman-teman yang mau baca, boleh banget nyari di Google, juga ada kayaknya Sauda Sylvia Hadi. Nanti ada keluar artikel-artikelnya. Ini ada judulnya, satunya nih kisah inspiratif Sauda Sylvia Hadi, mahasiswi, pekerja, dan konten kreator muda. Satunya bertumbuh dalam keterbatasan, bersuara lewat aksi, jejak Sauda Sylvia Hadi untuk pemuda Indonesia. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita mulai ke materi, ada mutualan media sosial. Boleh banget nih teman-teman yang mau mutualan sama saya, karena rasanya tuh bakal koneksi dan relasi itu penting banget. Siapa tahu yang lagi nyari loker atau segala macam, saya juga punya saluran di Instagram. Biasanya saya nge-share info beasiswa, info lomba, info kolaborasi, dan juga info-info loker dan lain sebagainya. Ini juga ada LinkedIn saya. Sudah di next ya. Oke, kita masuk nih ke materi. Problemnya apa sih? Banyak banget nih mahasiswa yang mengira sukses di kampus itu hanya tentang IPK tinggi. Padahal sukses akademik adalah tentang bagaimana mahasiswa berkembang, konsisten, dan juga mampu mempersiapkan diri untuk masa depan. Mukodimahnya. Dan pasti relate banget sama teman-teman mahasiswa lain yang bukan berarti mengajar IPK tinggi salah. Nggak benar, bukan ya. Itu IPK juga penting, tapi tentunya diimbangi dengan perkembangan dirinya nih, kayak gitu. Kita lanjut, ada fondasi sukses akademik di kampus. Apa aja sih? Yang pertama adalah membangun mindset mahasiswa berkembang. Nah, kuliah ini bukan hanya sekedar mengejar nilai. Selanjutnya, kampus adalah tempat membangun pola pikir dan juga kemampuan. Dan jangan takut salah atau gagal. Mindset mahasiswa berkembang itu gimana sih? Mungkin banyak banget teman-teman pemuda ini yang masih suka insecure, galau, takut salah, takut gagal. Sebenarnya itu hal yang wajar. Tidak ada orang yang langsung, oh, Sauza juara inspiratif tingkat provinsi, misalkan Jawa Barat. Itu nggak ada yang langsung, teman-teman. Saya sebelumnya ikut seleksi audisi Duta Pelajar Rabani, saya nggak menang. Terus juga ikut seleksi lain sebagainya, nggak langsung menang. Tapi alhamdulillah, berkat pengalaman itu, saya jadi sudah terbiasa nih bicara. Walaupun ini agak gugup, karena baru kali ini. Biasanya kita belajar dengan Bapak Ibu dosen ya, tapi saya sekarang mengisi materi dipantau langsung dengan dosen-dosen, apalagi ada Pak Huri gitu ya. Deg-degan, mohon maaf banget kalau misalkan agak gugup nih Bapak Ibu. Karena biasanya isinya genre semua nih, bahasanya saya pakai bahasa yang anak sekarang banget lah gitu. Selanjutnya, ya, pokoknya banyak banget nih mindset yang, aduh takut ya, takut gagal, takut salah gitu. Padahal, dan juga banyak yang mikir, gimana ya kalau aku gagal? Nah, mindsetnya harus kita balik teman-teman. Kita harus menanamkan mindset
kalau aku coba gimana ya ternyata kalau aku berhasil, dan we never know kita bakal berhasil di jalur yang mana. Jadi selagi ada kesempatan, coba aja terus. Misalkan ada oprek apa nih, ternyata teman-teman sesuai kriterianya, syaratnya sesuai, ikut aja, daftar aja. Karena kita nggak ada yang tahu kita bakal menang di jalur yang mana, gitu. Dan it's okay, nggak harus langsung besar kompetisi ya. Dimulai dari yang paling mudah, yaitu di kelas. Kita mulai aktif di kelas. Kalau misalkan diberikan tempat oleh Bapak Ibu untuk misalkan sharing, sharing aja gitu ke teman-teman dan lain sebagainya. Lanjutnya nih, poin kedua ada pentingnya disiplin dan konsisten. Tentunya mungkin ya bagi teman-teman kalau yang nggak terbiasa disiplin akan terasa berat. Contohnya apa? Hadir tepat waktu, mengerjakan tugas sebelum deadline, mencatat materi, review pelajaran sedikit demi sedikit, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kayak contoh yang paling mudah deh, hadir tepat waktu di kelas. Itu sebenarnya bukan suatu yang sulit, tapi kalau misalkan kita nggak membiasakannya, akan terasa berat. Bangun, waduh, masuk kelas jam berapa? 7.30 ya, biasanya kelas pertama kalau di kelas ekstensi. Nggak tahu di teman-teman reguler mungkin sama ya, di jam 7 atau setengah 8. Sedangkan saya rumahnya di Cikarang nih, yang tadi saya sebutkan. Itu jarak ke kampus dari ke rumah itu sejam aja itu harus ngebutnya sengebut itu gitu kan. Jadi pasti datang di 2 jam sebelumnya atau 1 jam setengah sebelumnya. Berarti bisa bangun jam 6, yang lain yang ngekos samping kampus mungkin baru bangun, saya jam 6 tuh harus udah di jalan, kalau nggak telat gitu. Atau jam 5.30 atau 5.45 itu harus udah di jalan, kalau nggak telat kayak gitu. Jadi itu menjadi suatu yang mudah kalau misalkan emang kita sudah terbiasa disiplin, apalagi mengerjakan tugas. Boleh gak sih tarsok-tarsok? Bisa aja selagi belum deadline-nya. Tapi tentunya tetap teman-teman harus melihat nih skala prioritas. Misalkan emang kalian sedang ikut lomba atau ikut event tertentu atau organisasi yang deadline-nya lebih dekat nih, boleh diutamakan yang lain dulu. Tapi bukan berarti jadi melewatkan tugas begitu aja gitu. Kalau misalkan kalian masih pesimis, tenang, ingat Sauza aja bisa, masa kalian enggak gitu ya. Lanjut, aktif di kelas. Ini adalah bentuk aktifan seperti bertanya, diskusi, presentasi, berani menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Mungkin biasanya nih ya, anak-anak yang suka rese, pasti kalau misalkan ada yang tanya atau berdiskusi di kelas, bakal dibilang caper lah segala macam. Udah, nggak usah didengerin. Karena mungkin ada banyak kemungkinan nih gitu loh, karena mindset orang yang menurut saya ya yang levelnya udah tinggi gitu nggak akan tuh mikir yang jelek-jelek kayak gitu. Itu mah berarti levelnya udah masih di bawah gitu loh. Nggak akan, kalau orang yang berprestasi cantik dan berprestasi ganteng dan berprestasi, nggak akan masih mikirin orang wah dia mah caper. Nggak, karena semua orang tuh berhak untuk berkembang dimanapun. Dan apa sih dampaknya dari kita aktif di kelas, yaitu lebih percaya diri dan kemampuan kita meningkat. Tadi, sebelum kita untuk ke jenjang nasional, apalagi internasional, tentunya di skala yang terkecil dulu, yang termudah dulu di dalam kelas. Kayak gitu. Selanjutnya agak tutup. Ada manajemen waktu mahasiswa. Yang pertama, mana nih yang penting? Yang tadi saya sempat singgung juga, boleh gak sih ikut banyak organisasi, Kak? Boleh gak sih ikut lomba ini itu? Boleh. Yang penting teman-teman tahu, sanggup. Jangan sampai teman-teman nanti akhirnya itu menjadi zolim sama diri sendiri. Maksudnya itu gimana? Misalkan niatnya kalian mau aktif, ikut, sampai 10 organisasi. Tapi ternyata teman-teman lupa menyediakan waktu untuk kalian istirahat. Lupa untuk menyediakan waktu dengan keluarga. Lupa menyediakan waktu untuk teman-teman. Nah, itu penting juga. Jangan bilang, main mah nggak penting. Penting juga. Karena kan waktu nggak akan bisa diulang. Nikmatin masa muda dengan cara yang positif. Nah, itu juga pentingnya kita memiliki lingkungan yang positif ya, teman-teman, bukan yang toksik. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti yang toksik tuh bukan hanya ngomong kasar ya, tapi juga yang ya kayak gitu, lu ngapain sih ikut lomba, nggak penting, mendingan kita main. Nah, itu lumayan toksik juga tuh. Jadi, berkumpullah dengan teman-teman yang saling support. Alhamdulillah nih, saya di kelas X8B, seperti yang mungkin Bu Witri tahu, alhamdulillah nih, saya tuh kayaknya satu kelas itu aktif semua. Ada Jubaini yang aktif PKM, ada Kak Anissa yang juga ikut PKM. Jadi kita berprestasi di bidang masing-masing nih. Ada Siti Nur Aida yang
juara satu puisi sampai ke tingkat nasional. Wah, kayaknya saya juga kalau jadi mereka nggak mungkin bisa, karena kita alhamdulillah punya bidangnya masing-masing nih. Bisa dibilang berarti X8B ini merupakan lingkungan yang positif, karena kita saling support, kita saling menghargai gitu. Yang anak PKM waktu itu lagi buat apa ya, Instagram atau apa, saya follow, saya like, saya komen, karena kan berharap ya teman-teman juga mendukung saya gitu dengan apapun yang sedang saya ikuti. Selanjutnya, mana yang mendesak, mana yang bisa dijadwalkan, itu apa ya, manajemen waktu. Jangan sampai kalian niatnya aktif ikut 5, 10, tapi kalian akhirnya bingung. Dan yang paling fatal adalah justru yang penting nih, peran kita sebagai mahasiswa akhirnya terbengkalai. Oke, mungkin kalau misalkan yang emang dapat dispen atau misalkan emang ikut olimpiade, berarti kan kampus pun akan terbawa gitu ya namanya. Mungkin pasti akan diberikan kesempatan untuk dispen dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan ternyata untuk hal yang sebenarnya tuh lebih pentingan kelas misalkan, tapi ternyata teman-teman kabur kemana yang nggak jelas manfaatnya kemana. Pokoknya benar-benar kita harus pintar-pintar sih untuk ikut organisasi, komunitas, atau perkumpulan lainnya itu. Karena satu, kita juga harus tahu minat kita kemana, biar mendapatkan manfaatnya. Karena biasanya nih, anak muda ini, wah, kan ambisi, bagus sih ambisinya, cuma ikut misalkan sampai banyak banyak beda-beda, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Kayak contoh, misalkan ikut pesan bicara. Pesan bicara ini adalah tujuan utama kita adalah pengembangan karir dan pendidikan. Karir dan pendidikan. Kenapa sih Sauza mendirikan pesan bicara dengan fondasi utamanya karir dan pendidikan? Tapi menurut saya karir dan pendidikan itu cabangnya banyak banget. Misalkan contoh nih, di keluarga di keluarga kita ada problem, misalkan orang tua kita bertengkar atau segala macam, ada problem lah, entah ekonomi atau apapun. Ngaruh nggak ke karir? Ngaruh nggak ke pendidikan? Itu berpengaruh. Nah, makanya kenapa ada pesan bicara di sini. Biasanya teman-teman sharing nih, oh saya udah mengalami, misalkan saya broken home, tapi saya menghadapinya seperti ini. Karena ada banyak sekali anak muda yang justru tersesat gitu loh teman-teman. Ada yang malah jadi, misalkan, mohon maaf tanpa menyinggung siapapun, misalkan ada yang tadi udah berhijab, terus tiba-tiba karena bodo amat lah, gue udah broken home ini, buka, bodo amat lah, gue ke klub minum-minum, mabuk-mabuk. Itu kan berarti kan tidak memiliki tempat yang pas ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita memiliki lingkungan yang baik dan juga memilih komunitas dan organisasi yang baik. Dan salah satunya di pesan bicara itu, kita memberikan wadah. Bahkan kita pernah bahas cinta beda agama, kita bahas keluarga, dan lain sebagainya dari yang paling dasar. Karena menurut saya banyak sekali aspek yang dapat apa ya, mengganggu sekaligus juga mendorong keberhasilan pendidikan dan karir kita. Selanjutnya, waktu semua orang sama, dan yang cara membedakannya adalah cara mengelolanya. Nah, ini jangan sampai kita misalkan nih yang sering terjadi, kita ada tugas kelompok. Misalkan yang satu bilang, aduh sorry ya, udah janjian nih ketemuan, sorry ya gue gak bisa, ada kerjaan, padahal ngapain. Nah, ingat teman-teman, ini kita tanamin ke diri sendiri aja, nggak usah nyalain orang lain, kita tanamin ke diri sendiri aja. Kalau waktu semua orang sama, yang cara membedakannya adalah cara mengelolanya. Jangan sampai karena kesibukan kita mengorbankan kepentingan bersama atau kepentingan orang lain, kayak gitu. Itu pokoknya jangan sampai dengan stigma yang saya berikan ini akhirnya menyalahkan temannya, lu tuh gimana sih. Nggak, ini tanamin ke diri sendiri aja gitu. Kita punya waktu, si A, si B, si C itu sama-sama 24 jam. Tapi yang membedakan gimana cara kita ngelolanya gitu. Selanjutnya ada strategi berprestasi di luar kampus. Tadi adalah fondasi di kampusnya ya, sekarang strategi berprestasi di luar kampusnya nih. Boleh banget yang mau dicatat atau mungkin nanti mau minta PPT-nya boleh. Lanjut, ada strategi berprestasi di luar kampus. Yang pertama, harus berani keluar dari zona nyaman. Karena banyak banget nih teman-teman Gen Z atau anak muda sekarang tuh pengennya nyaman. Bener gak? Entah buat kerja atau buat berkembang atau apapun, pengennya nyaman. Padahal kalau kita mau berkembang itu harus gak nyaman. Kalau kita berada di tempat yang nyaman, berarti kita belum berkembang. Karena nggak ada berkembang itu yang nyaman. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya apa contohnya? Ya misalkan, aduh Kak, saya mah introvert. Saya mah gimana? Saya juga introvert. Mungkin kalau misalkan yang sebelumnya kenal saya, makanya nggak terlalu ngeh.
karena saya pendiam. Saya bukan tipe orang yang duluan nyapa sebenarnya. Bukan tipe yang duluan menyapa, tapi alhamdulillah karena saya berlatih terus. Pokoknya misalkan teman-teman sebelumnya takut pada satu hal, coba belajar untuk melawan takutnya. Misalkan takut berbicara di depan umum, coba mulai lawan, keluar dari zona tersebut. Jadi harus bisa berbicara di depan publik. Karena sebelumnya juga saya saking introvertnya itu, emang alhamdulillah dari TK, SD, SMP itu selalu dapat peringkat besar, misalkan dia selalu juara kelas, selalu juara tertentu gitu kan. Tapi satu hari ayah saya bilang, percuma kamu pintar tapi nggak bisa ngomong. Wah, saya bukan tipe anak yang ngambek sih, tapi ngambeknya tuh gue buktiin nih, gue nggak cuma pintar tapi juga bisa menyuarakannya nih. Jadi itu teman-teman, mungkin dari kata-kata yang mungkin teman-teman buat nggak nyaman, tapi kita jadikan motivasi untuk, oh iya benar ya, itu sebagai catatan buat kita, benar nih kita harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua ada membangun pengalaman sejak kuliah. Mungkin kalau teman-teman yang masih berpikir, ya udahlah, yang penting kuliah, kupu-kupunya kuliah, benar-benar kuliah pulang, dan di rumah tuh scroll TikTok doang gitu. Guys, please banget. Itu kita kuliah untuk apa sih? Tentunya dengan mengharapkan nantinya setelah lulus mendapatkan pekerjaan yang baik, betul nggak? Meskipun saya sekarang kerja sambil kuliah, saya kerja untuk, kalau misalkan lagi capek nih, saya mikir, aduh ngapain ya kuliah? Saya kerjakan agar bisa kuliah. Kalau misalkan capek kuliah, aduh ngapain ya kuliah? Karena saya mengharapkan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin sebelumnya tadi saya pernah kerja di Epson, ada teman rekan saya yang bilang, Tauza ngapain sih capek-capek kuliah? Kuliah kan udah ngeluarin uang, capek mikir, apalagi lu ngambil matematika lagi. Tapi ya udahlah, ya udah. Saya hanya dengarkan, saya senyumin aja karena nggak semua orang paham gitu ya. Beliau ini udah menikah dan udah punya anak, bukan cowok gitu, teman saya nih. Cuma ya udah saya jelasin gitu. Mas, saya kan kuliah dengan mengharapkan mendapatkan posisi yang lebih baik. Bahkan saya dibisikin sama leader saya pas di Epson. Pas saya sebenarnya diem-diem nih kuliah, saya diem-diem selama kerja di Epson karena takut. Biasanya gitulah kalau di perusahaan suka dipersulit kalau mau cuti atau segala macam. Jadi saya diem-diem, tapi karena saya waktu itu harus UPM kan di hari kerja ya, mau nggak mau saya harus izin kerja. Terusnya leader saya bisikin, oh kamu kuliah di mana, kayak gitu. Ya, keren, bagus, Sauza lanjutin. Karena kalau misalkan nggak kuliah, kerja enak pun, contoh di Epson pun, atau di perusahaan lain pun, kalau misalkan cuma lulusan SMK, SMA, itu hanya akan stuck di posisi tertentu. Misalkan hanya di leader aja. Kalau mau jadi supervisor itu minimal D3. Kalau mau jadi manajer harus S1 dan lain sebagainya. Jadi itu membangun pengalaman sejak kuliah. Kalau misalkan, lanjut, saya juga pernah tadi yang saya sempat jelasin sebelumnya, di Graha Trans itu sebagai admin di Departemen HRD. Terus saya job desk salah satunya membantu HR atau HRD itu untuk mengelola ini, yang email pelamar. Jadi langsung, Sauza, yang menurut kamu nggak sesuai kriteria, langsung kamu hapus aja. Boro-boro dilihat, guys. Email, kalau kita ngelamar kerja, boro-boro dilihat, langsung dihapus kalau nggak sesuai. Jadi itu penting banget, kayak misalkan, udah jelas nih, subjeknya ini, objeknya ini, apa ya, body emailnya harus gimana. Kalau nggak sesuai, boro-boro dilihat, guys. CV kalian langsung dihapus. Itu pentingnya pengalaman sejak kuliah. Salah satunya ya, karena di CV misalkan apalagi teman-teman yang reguler nih, kalau nggak punya pengalaman sama sekali, oke deh, mungkin anak reguler memang tidak kerja, fokus kuliah. Tapi itu pentingnya untuk ikut organisasi, ikut lomba, karena agar kita punya pengalaman. Nanti di CV-nya nggak kosong. IPK-nya 4, saya pernah tuh, ada email yang saya download, Pak ini yang udah CV-CV yang menurut saya bagus. Ada beberapa mahasiswa lulusan dari TOPTN dengan IPK-nya 4, summa cum laude, dan lain sebagainya. Tapi benar-benar nggak punya pengalaman apa-apa. Langsung dihapus. Yang diambil anak-anak PTS. Anak-anak PTS yang tapi perguruan tinggi swasta, yang tapi nggak cuma kuliah. Pengalamannya segudang. Lomba-lombanya segudang, organisasinya oke. Bahkan punya pengalaman part-time. Pokoknya anak sekarang tuh harus aktif gitu ya. Selanjutnya ada personal branding. Karena perusahaan sekarang, HR sekarang tuh juga melihat branding kita di sosial media. Oke nih, CV-nya oke, tapi ternyata suka bikin konten menghujat atau mungkin menyinggung orang lain.
ya tentunya pasti akan tidak dilirik ya teman-teman, nggak akan lolos kayak gitu. Pentingnya personal branding. Menurut saya personal branding itu apa ya, kalau kita punya personal branding yang baik, kita nggak perlu susah-susah lagi jelasin tentang diri kita. Kayak contoh, oh Sauza begini lah, Sauza begini loh. Orang siapa yang percaya kalau nggak ada bukti, ya kan? Tapi karena ada branding, terus juga ada omongan dari orang lain, oh iya benar Sauza mah emang juara apa beneran dut anti narkoba, emang orang pun dengar. Dan misalkan emang nggak percaya, bisa lihat di Google gitu ya, banyak artikelnya yang menyebutkan kayak gitu. Jadi itu salah satu apa ya, dampak dari personal branding menurut saya. Jadi kita lebih mudah sih karena kita udah lebih dipercaya dan orang lebih dipercaya tanpa kita menjelaskan banyak hal. Yang terakhir adalah jangan takut memulai dari hal yang kecil. Kenapa? Karena kesempatan besar seringkali datang kepada orang yang mau mencoba hal kecil terlebih dahulu. Jadi nggak ada orang yang langsung, bahkan artis-artis sukses pun mereka nggak langsung sukses gitu aja. Mereka pasti sudah melewati yang sedang kita lewati sekarang, gitu teman-teman. Lanjut, cara membangun kepercayaan diri dalam lingkungan profesional. Yang tadi, pokoknya semua aspek kayaknya yang paling dibutuhkan adalah apa? Percaya diri, percaya diri, percaya diri. Tapi gimana sih cara percaya diri? Oke, pertama adalah kuasai peran dan tanggung jawab. Saya juga nggak akan bisa. Misalkan saya menguasai materinya public speaking, juga perkembangan karir dan pendidikan dan sebagainya. Tapi saya misalkan suruh presentasi tentang eh, apa ya, misalkan komponen-komponen makeup dan lain sebagainya yang di luar dari kemampuan saya, itu saya juga nggak akan bisa. Kita akan bisa presentasi, kita akan menguasai peran kita, tanggung jawab kita dengan kalau kita menguasai materinya kayak gitu. Jadi teman-teman, kuasai peran dan tanggung jawab. Nggak perlu semuanya bisa kok. Nggak perlu semuanya bisa. Satu bidang aja yang teman-teman mungkin anggap paling bisa, yang paling ditekunin. Kayak gitu. Yang kedua adalah fokus pada keberhasilan kecil. Jangan teman-teman terus-terusan merasa kecil. Ah, saya mah baru misalkan juaranya tingkat kabupaten kota, ah, saya mah pengalamannya baru ini aja. Si si A, si B, si C mah udah sampai provinsi, udah sampai nasional. Enggak. Fokus aja sama keberhasilan kita. Hargain pencapaian diri kita sendiri karena kita yang paling tahu dengan kondisi kita, bener gak? Kalau misalkan kalau ngelihat dari brandingnya aja, wah Sauza mah keren ya, enak lah hidupnya gitu, udah kerja, kuliah, terus ikut lomba menang-menang mulu, mereka nggak tahu kalau ternyata keluarga Sauza gimana, ekonomi Sauza gimana, dan bahkan kayaknya nggak ada yang tahu kalau Sauza sebenarnya seorang disabilitas kayak gitu. Jadi kenapa fokus kepada keberhasilan kecil? Karena kita yang paling tahu kondisi kita, kita yang paling tahu prosesnya gimana. Jadi fokus pada pencapaian kita, walaupun itu sekecil apapun. Mungkin yang sebelumnya bangunnya kesiangan mulu, subuhnya jam 6, subuhnya jadi jam 5, itu suatu pencapaian, teman-teman. Jadi harus dihargai. Selanjutnya adalah tingkatkan komunikasi dan keterampilan interpersonal. Ini yang kayaknya di zaman sekarang mau mau apapun posisi pekerjaannya itu penting banget komunikasi, dan komunikasi ini juga bisa menghancurkan apapun ya, karena semua kunci di komunikasi, benar gak? Hubungan bisa kandas karena komunikasinya, apalagi yang lain sebagainya. Teman-temannya misalkan kerjaan kita bagus tapi kita misalkan ada yang nggak suka gitu ya selama bekerja, diomongin segala macam, kita nggak bisa mengelaknya, kita nggak bisa komunikasi dengan baiknya, wah kita, orang akan percaya kalau misalkan oh iya emang lu yang salah, padahal sebenarnya bukan kita yang salah. Itu salah satu contoh dari pentingnya komunikasi. Selanjutnya adalah perhatikan penampilan dan bahasa tubuh. Karena seringkali nih kita nggak pede, bukan berarti kita nggak pede, bukan berarti kita nggak pintar. Mungkin kita menguasai materi, kita menguasai aspek-aspek yang sebelumnya saya sebutkan, tapi ternyata kita nggak pede ini karena penampilan kita sendiri. Itu apa ya, sebenarnya dress well ya, dress well itu bukan hanya kita caper ke orang, bukan, jangan mikir kayak gitu. Itu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Bukan berarti harus pakai branded atau segala macam, pakai yang terbaik yang teman-teman punya. Itu cara kita menghargai diri kita sendiri dengan memperhatikan penampilan dan juga bahasa tubuh. Kayak gitu kan, nggak bagus dong misalkan kita lagi ngobrol sama atasan atau dengan guru-guru kita, dosen-dosen, tapi sambil duduknya di atas meja dan segala macam, itu nggak mungkin ya, mahasiswa Unindra nggak mungkin gitu. Cuma maksudnya misalkan ya
dosen lagi jelasin, kita sambil melakukan hal-hal yang kayaknya nggak bagus, atau kita lagi presentasi di kelas tapi bahasa tubuhnya, tangannya sambil muter-muter kerudungnya sampai kebuka. Contoh aja ya, kayaknya nggak akan mungkin deh ada mahasiswa Unindra yang kayak gitu. Semuanya keren-keren gitu. Lanjut, ada jangan membandingkan diri kepada orang lain, jangan membandingkan diri. Bukan boleh gak sih ngelihat pencapaian orang lain, boleh, tapi jadikan sebagai motivasi, bukan jadi perbandingan-perbandingan yang bikin kita tuh justru nggak berkembang. Boleh membandingkan diri kalau memang itu cara teman-teman bisa berkembang, karena cara setiap orang beda-beda. Karena saya juga tipe orang yang membandingkan diri. Contohnya apa? Contohnya deh, saya jarang sih menganggap teman saingan, tapi saya biasanya pasangan sendiri nih, pacar sendiri nih. Misalkan dia udah, kenapa sih Sauza bisa duta anti narkoba Provinsi Jawa Barat? Karena saya punya pacar yang dia duta museum Jakarta tingkat provinsi. Wah, saya ngerasa, wah gue harus sebanding nih sama dia gitu. Jadi ikut duta. Boleh membandingkan diri jika memang itu yang membuat kita berkembang. Lanjut, pengembangan diri dan networking. Sama belajar mengenal diri sendiri dulu. Kita potensinya di mana sih, kita kekurangannya di mana sih, dan tujuan hidup kita apa. Karena tidak semua orang harus punya jalan yang sama. Bahkan kita mau jadi guru. Gak semua jadi guru misalkan harus dapat nilai 10. Kan nggak semua harus 5 tambah 5, kan bisa juga 3 tambah 7 dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah ilmu basic yang teman-teman jadi reminder aja lah ya, karena kita semua bisa jadi kita sama-sama bercita-cita jadi guru atau jadi dokter atau jadi presiden, tapi jalan kita berbeda-beda ya. Yaitu yang paling penting adalah belajar mengenal diri sendiri. Oh, potensinya di mana nih, kelemahan kita di mana nih. Misalkan contoh, saya kelemahannya adalah pelupa. Makanya saya menyiapkan catatan. Itu yang penting dari salah satu wawancara kerja. Kita harus buat, biasanya kan kita kan ditanya apa kekurangannya, apa kelebihannya. Itu tujuannya ditanya kelemahan adalah kita sudah memiliki solusi gak sih dari kelemahan kita, kayak gitu. Lanjut, ada pentingnya upgrade diri. Skill yang perlu ditingkatkan. Mungkin ini basic banget ya. Ada public speaking, leadership, komunikasi, problem solving, digital skill, dan lain sebagainya. Lanjut, ada lingkungan yang mempengaruhi perkembangan. Kalau lingkungannya males, toxic, dan tidak suportif, maka perkembangan kita juga bisa terhambat. Itu yang sebelumnya saya singgung. Makanya nih, percaya gak sih guys, kalau misalkan kalau kita temenan sama orang yang suka misuh-misuh, orang yang suka ngeluh capek mulu atau ngeluh-ngeluh mulu, itu nular. Itu nular. Makanya kalau kita temenan sama orang yang, capek ya kuliah susah, oh capek ya kerja begini susah, itu nular. Energinya tuh nular. Makanya that's why kita harus cari lingkungan yang membuat kita berkembang. Karena lingkungan yang males, toksik, dan tidak suportif itu akan ada dampaknya. Kalau nggak nular, dan minimal kita nggak berkembang gitu. Pasti. Yang terakhir ada networking, itu penting. Relasi bisa membuka peluang kerja, kolaborasi, beasiswa, proyek, dan informasi penting. Yang sebelumnya saya sampaikan juga, saya bekerja di Graha Trans, itu merupakan saya salah satu, sebenarnya saya magang di situ, internship. Tapi saya dibilang dengan rekan-rekan di sana, atasan saya, Tauza nih anak magang yang paling pintar dibilang gitu. Karena mudah adaptasi dan gampang ngerti sama kerjaannya, Kak. Kayaknya katanya kayak gitu. Jadi setiap ada lowongan apapun, saya diberikan jatah untuk teman-teman saya, rekan-rekan saya, atau koneksi saya yang bisa langsung wawancara. Kayak gitu. Karena apa, saya diberikan kepercayaan. Itu pentingnya dari relasi dan koneksi. Kalau misalkan kita bisa membuat first impression yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, apalagi atasan, apalagi dengan guru-guru kita, dosen, atau lain sebagainya, itu akan membuka banyak sekali peluang. Misalkan contoh, kita juga penting banget menjalin hubungan yang baik dengan sekolah kita sebelumnya atau guru-guru kita. Jadi salah satu fungsi itu, kalau kita mau balik lagi untuk PLP atau kita mau balik lagi karena presentasi promosiin Unindra, itu akan dipermudah pastinya. Selanjutnya ada tips praktis dan juga motivasi. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Itu yang paling penting. Banyak mahasiswa yang gagal berkembang karena satu, takut salah, takut tidak bagus, overthinking. Padahal kemampuan kita berkembang saat kita
mulai mencoba. Mungkin kita nggak ngerasain kalau kita berkembang. Saya pun kadang masih sering ngerasa, ini saya kurang deh, kayaknya saya masih terbata-bata deh kalau ngomong. Tapi ya bahasanya gitu ya, kalau misalkan kita jualan, yang ngasih rating kan orang lain ya. Wah, Sauza alhamdulillah sekarang udah lancar loh ininya, itunya, udah berkembang kayak gini segala macem. Itu teman-teman salah satu fungsinya ya. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulai aja dulu dari yang paling mudah. Dan apapun kesempatan yang ada, kita coba gitu. We never know kita bakal sukses lewat jalan yang mana, kita bakal berhasil lewat jalan yang mana. Selanjutnya ada konsisten. Lebih penting daripada sekali hebat. Contohnya, belajar 30 menit setiap hari lebih baik daripada belajar 5 jam hanya pada saat ujian. Ini mungkin teman-teman yang mungkin sama nih semester akhir atau mungkin lagi ada project tertentu. Lebih baik membuka laptop tiap hari walaupun yang diketik hanya satu kalimat dibandingkan seminggu sekali gitu. Gitu ya. Itu adalah progres teman-teman. Progres bukan berarti oh teman saya udah bab 3 udah selesai, bab 4 udah selesai, bab 5 udah selesai. Saya belum selesai-selesai, tapi nggak dibuka-buka laptopnya gimana mau selesai kayak gitu. Pokoknya buka aja dulu walaupun cuma satu paragraf, dua paragraf yang baru terselesaikan. Selanjutnya ada jangan membandingkan diri dengan orang lain karena setiap orang punya proses yang berbeda, prosesnya masing-masing, kesempatan yang masing-masing, berjuang berjuang dengan jalannya masing-masing dan fokus pada progres diri, bukan sibuk membandingkan dengan perjalanan orang lain. Dan terakhir menikmati prosesnya. Kuliah bukan berlomba-lomba siapa yang paling cepat sukses. Nikmati proses belajarnya, jatuh bangunnya, dan juga pengalaman dan perjalanan berkembangnya. Dan alhamdulillah salah satunya saya merasa bahagia banget di penghujung ya di semester 8 mungkin tadi saya pun sedih dan mungkin ada beberapa dosen yang kenal Saujanya di semester akhir gitu ya. Saya juga sedih kenapa dikasih kesempatan di semester akhir, tapi alhamdulillah itu justru rezeki saya gitu ya. Proses saya belajar di Unindra ini dapat kenang-kenangan lah, bisa sharing-sharing gitu ya di akhir-akhir semester saya dan doakan teman-teman semua para ibu dan bapak semoga saya bisa cepat selesai skripsinya dan harus wisuda di tahun ini karena ada banyak sekali perjalanan yang menanti saya. Salah satunya pesan bicara, insya Allah doakan saya sedang berusaha untuk legalitas ke TV. Karena berharap nanti pesan bicara ini menjadi membuka lapangan pekerjaan. Selesai materinya, ada quotes kata-kata hari ini dari Sauza. Jadikan setiap orang yang kita temui sebagai guru dan setiap tempat yang kita datangi sebagai sekolah. Maksudnya, jangan dilihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Dan juga dimanapun tempatnya nggak harus di kelas. Mungkin siapa tahu dengan bertatap muka kayak gini, kita mendapatkan ilmu baru. Dan menurut saya ilmu yang paling berharga itu lewat pengalaman orang lain. Kalau misalkan saya pernah gagal di satu dua hal, terus teman-teman jadi tahu nih cara solusinya, jangan sampai terjemplung di kolam yang sama ya, lubang yang sama. Bisa diambil yang baik-baiknya dan mohon maaf kalau jika ada yang kurang-kurang pada presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Indah Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, penyampaian materinya yang sudah diberikan oleh Kak Sauza jelas, taktis, langsung kepada praktik ya, dimana itu semua adalah basic yang rekan-rekan mahasiswa harus miliki ya Kak Sauza ya. Karena untuk berkembang itu betul kata Kak Sauza, tidak menunggu hebat, tapi yang penting kita mulai aja dulu ya Kak Sauza ya. Baik, terima kasih Kak Sauza yang sudah melakukan sharing session. Maka yang berikutnya agendanya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kebetulan kita timelinenya selesai di pukul 17.30 untuk tidak mengganggu waktu maghrib kita, maka saya buka kesempatan untuk 3 penanya kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin sharing, ingin bertanya atau ingin cerita juga nih sama rekan-rekan yang lain, dipersilahkan. Boleh raise hand ya rekan-rekan mahasiswa. Gimana?
ada yang raise hand atau tidak, Bu Arfatin? Kayaknya nggak ada ini ya. Belum ada Bu Indah. Oh ya, belum ada. Ini mahasiswa kita, Masya Allah, Pak Huri, tingkat penangkapan dalam proses belajar mengajarnya, kemampuannya sepertinya di atas rata-rata, Pak. Jadi kalau ada sesi-sesi pertemuan seperti ini diberikan peluang untuk bertanya, Ada sudah tuh. pada paham. Ada nih ya, barusan siapa nih? Ayesa, Ayesa. Mbak Ayesha, silakan Mbak Ayesha. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf off cam karena saya kameranya sedang error, Ibu tidak bisa menyalakan kamera. Iya, tidak apa-apa. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bu Indah dan Kak Sauza atas materi yang keren sekali. Saya sangat kagum dengan materi dari Kak Sauza ya. Masya Allah sekali gitu. Dengan kesibukan beliau bisa tetap menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi, terus kemudian tetap bekerja, namun tetap memiliki prestasi-prestasi di luar akademik gitu. Nah, tadi saya tertarik sama tentang pembuatan esai Kak Sauza. Saya ingin bertanya, untuk pembuatan esai sendiri, misal untuk program beasiswa ya, biasanya kan itu diminta untuk menulis esai. Kira-kira untuk pemula, apa sih yang harus kita pelajari gitu? Atau ada kiat-kiat apa gitu supaya esai kita tuh lebih mudah dilirik oleh panitia gitu Kak, atau misal di lomba-lomba, saya kan tertarik ya untuk ikut lomba, terutama lomba esai, tapi masih bingung gitu, kira-kira apa sih yang harus dimulai lebih dulu untuk pemula dalam membuat esai itu Kak. Terima kasih sebelumnya Ibu dan Kak Sauza. Sama Mbak Yesa. Mbak Sauza, ini mau langsung dijawab atau langsung aja kali ya? Karena yang lain belum ada yang raise hand ini. Silakan Mbak Sauza. Oke, terima kasih Kak Ayesha atas pertanyaannya. Alhamdulillah sebenarnya saya juga jarang ikut lomba esai. Tapi memang saya tahu kalau misalkan ikut contoh beasiswa unggulan atau mungkin ikut beberapa lomba yang seperti yang saya sudah jalani itu Duta Anti Narkoba diminta membuat esai. Sebenarnya karya ilmiah ini tuh memiliki ini beda-beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan esai yang sebelumnya saya buat adalah esai lebih fokus ke nanti saat terpilih akan jadi apa gitu loh, programnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata kalau misalkan buat beasiswa juga seperti itu gak sih Kak Ayesha? Kalau misalkan lebih ngejelasin kegiatan kita apa, terus kiat-kiat nanti kalau misalkan terpilih itu akan bagaimana. Sebenarnya nggak ada apa ya, nothing special karena saya juga nggak tahu gitu, nggak tahu kalau misalkan esai saya bagus dan alhamdulillah lolos kayak gitu. Saya tidak bisa menjawab banyak karena saya kalau untuk karya ilmiah yang apa ya, hmm, memang tidak prefer di bidang itu sebenarnya. Tapi Oke. alhamdulillah gitu saya belajar lah dari YouTube, dari TikTok kayak misalkan struktur harus seperti apa. Cuma kalau isinya tuh benar-benar ya harus karya pribadi kayak gitu, Kak. Dengan pengalaman yang sudah dijalani. Ini di luar konteks dari karya ilmiah yang lain ya, karena esai itu ada banyak sekali. Kalau misalkan yang saya sudah buat sebelumnya itu adalah esai yang emang lebih ke ceritain tentang hidup kita. Kita seorang yang seperti apa, dan juga kalau misalkan kita punya program apa nih, juga kayak pengabdian masyarakat ya apa ya. Salah satunya saya itu membuat pesan bicara dan juga membantu teman-teman pesan bicara untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Mohon maaf Kak Aisyah kalau misalkan kurang puas dengan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sauza. Jadi seperti itu Mbak Ayesa. Ya yang paling terpenting adalah seperti yang Pak Huri katakan tadi ya Mbak Sauza ya kurang lebihnya. Yang penting di dalam esai itu bunyi apa dampaknya bagi kebermanfaatan halayak ramai. Jadi apa yang kita tulis itu ada nilai manfaatnya seperti itu kurang lebih ya Mbak Sauza ya.
Ya, Iya, Bu. mungkin ini bisa dijadikan bahan kajian kita untuk pertemuan berikutnya ya, Bu Arfatin ya. Kajian pertemuan kita berikutnya yaitu pembahasannya tentang tips and trick penulisan esai. Karena mudah-mudahan proyeksi kita beberapa tahun ke depan mungkin Pak Huri ya, selain mahasiswa kita lulusannya cepat mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan juga rekan-rekan mahasiswa kita, lulusan kita juga bisa melanjutkan studi lanjut dengan beasiswa. Ya, salah satunya upayanya dengan adanya pelatihan tips dan trik ini penulisan esai, karena esai selain untuk lomba juga untuk mendapatkan beasiswa kan juga perlu penulisan esai. Kemudian juga kalau nggak salah kalau untuk kuliah S3 juga perlu ada esai Bu Arfatin ya, menulis esai seperti itu. Jadi kurang Proposal. lebih seperti itu. Oh, proposal ya kalau S3. Jadi seperti itu Mbak Yesa. Kalau misalnya untuk detailnya, tips and triknya yang lebih detail nggak mungkin dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kami dari tim program penalaran dan kreativitas mahasiswa bisa menyuguhkan di pertemuan berikutnya terkait tips dan trik penulisan esai. Seperti itu Mbak Yesa. Ada lagi rekan-rekan mahasiswa yang lain yang ingin ditanyakan atau ingin kalau di luar konteks materi kita hari ini boleh, atau ada misalnya masukan buat program studi atau buat universitas. Ini Mas Fikarnya masih ada nggak ya? Ada, Bu. Oh, masih ada. Nggak ada lagi? Wah, senang sekali kita Bu Arfatin. Oh, ada nih. Ayesa lagi, silakan Mbak Ayesa. Iya Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya lagi ya Ibu. Iya, Saya silakan. juga tertarik banget sama komunitas yang dibuat sama Kak Sauza ya. Komunitas pesan bicara. Saya mau tanya Kak, kira-kira apa sih syarat untuk bisa bergabung ke komunitas itu? Karena kebetulan saya juga suka ikut komunitas supaya bisa lebih mengembangkan diri lagi gitu. Oke, terima kasih Kak Aisyah atas pertanyaan dan kebetulan banget, beruntung banget ini di tanggal 30 hari ini ya. Kita masih membuka open recruitment untuk brand ambassador pesan bicara. Dan mungkin bisa di lokit-lokit di akun Instagram pesan bicara. Ini dicarinya itu di pemuda Jabodetabek. Jabodetabek dan juga benefitnya banyak banget. Salah satunya itu adalah uang pembinaan. Setiap bulannya akan mendapatkan uang saku dan itu nggak cuma gitu aja ya, ada KPI-nya. Misalkan syaratnya adalah membuat konten sebulan, misalkan contoh 4 kali, itu akan setiap bulannya akan kita berikan uang pembinaan tiap bulannya selama 6 bulan. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung cek pesan bicara kalau misalkan itu adalah info dari open recruitment brand ambassador. Tapi kalau untuk member anggota biasa, itu kita akan buka after dari brand ambassador. Nah, ini yang paling menarik dari brand ambassador, itu bisa dibilang nanti akan menjadi modelnya pesan bicara. Nanti di postingan pesan bicara pasti akan menjadi menggunakan foto-foto teman-teman. Nanti akan pemotretan untuk setelah lolos, dapat selempang semuanya segala macamnya gratis, dan juga pemotretan juga gratis. Ya gitu, karena saya juga berharap banget, sebenarnya pengen banget tuh jadi duta kampus, tapi ternyata di Unindra belum ada ya. Duta kampus Unindra mungkin, ya one day mungkin balik lagi di Unindra, jadi mahasiswa S2 mungkin. Ya, Amin. siapa tahu. Amin. Ya Allah, gitu Kak Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Kak Sauza dan Bu Indah. Ya, sama-sama Mbak Ayesa. Ini ngomong-ngomong Mbak Ayesa sudah kasih beberapa pertanyaan, tapi belum memperkenalkan diri ya Mbak Ayesa ya. Izin Mbak Ayesa, ini mahasiswa rombongan belajar kelas apa reguler, sore atau ekstensi Mbak Ayesa? Iya Ibu, mohon maaf sebelumnya ya. Saya dari rombongan non-reguler kebetulan, sama kayak Kak Sauza. Tapi saya masih semester awal Ibu, semester Oh 2. gitu. Masya Allah. Bu Ya, Arfatin kita tandain ini Mbak Ayesa ya. Kita Sudah tandain. kenal kalau Ayesa.
Oh, kalau ya sudah masukin kenal. PKM tapi nggak lolos Iya, ya. Ntar coba nggak lagi apa-apa. tahun Kan yang depan. penting mulai dulu kan ya. Iya, betul Ibu. Aduh. Next, insya Allah tahun depan lolos Ibu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Mbak Yesa. Ada lagi rekan-rekan mahasiswa yang lain? Ih, sayang banget ini dilewatkan. Oh iya, informasi rekan-rekan, silahkan dibuka kolom chatnya. Di situ ada presensi, harap diisi presensi kehadirannya karena nanti for your information, presensinya akan kami teruskan kepada Kaprodi, Sesprodi, serta para dosen penasehat akademik yang akan menjadi perhatian khusus bagi rekan-rekan mahasiswa yang tidak mengikuti kehadiran pada pertemuan kali ini akan mendapatkan mungkin ada pembinaan ya, karena ini adalah kesempatan emas sebenarnya. Pertemuan-pertemuan seperti ini adalah pertemuan-pertemuan yang bisa mengembangkan kompetensi dari rekan-rekan yang ini gratis difasilitasi oleh prodi, tapi kalau tidak diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa berarti kan rekan-rekan melewatkan kesempatan yang ada ya seperti itu. Jadi saya infokan kepada rekan-rekan di link di kolom chat sudah kami lampirkan link presensi untuk rekan-rekan isi. Mohon segera diisi. Kemudian juga ada Google Form tracer prestasi rekan-rekan mahasiswa, silahkan diisi di mana itu menjadi uh, bantuan juga partisipasi dari rekan-rekan mengisi prestasi-prestasi rekan-rekan sehingga dapat meningkatkan nilai kita pada reakreditasi kita yang akan segera berlangsung di tahun depan insya Allah seperti itu. Ini sekali lagi saya tanya lagi kepada rekan-rekan mahasiswa, ada yang ingin didiskusikan lagi? Kalau sudah tidak ada mungkin Mungkin sudah cukup atau Pak Huri? tidak hanya buat Sauza ya kalau mau diskusi tentang eh, pelaksanaan atau ini sharing kepada prodi silakan itu Bu Indah. Iya silakan rekan-rekan, ini mah benar-benar Masya Allah. Atau Pak Huri ada yang ingin disampaikan? Saya mau memberikan tambahan, terima kasih tadi Bu Sausa dan tadi Bu Ayesa. Maaf Bapak izin suaranya kurang terdengar. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar belum? Udah, jelas belum? Jelas Pak, Oh iya, sudah deketin. Iya, kalau deketin. Ya, terima kasih. Tadi ternyata apa yang disampaikan saudari Sausa itu punya jiwa. Iya, putus-putus. Dan hidupnya hebat. Salut. Itulah yang sekarang sudah mulai hilang di anak-anak zaman sekarang, yaitu permainan malam. Nah, kemudian informasi lagi, tadi kan ternyata itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan Sosa, mungkin ada juga yang lain, bahwa lulusan prodi pendidikan matematika atau mahasiswa matematika nggak mesti jadi pendidik, nggak mesti jadi guru. Banyak kompetensi lain yang bisa dikembangkan. Itu konten kreator dan sebagainya. Nah, di Unindra sendiri juga ada LSP, Lembaga Sertifikat Profesi, yang di bawah izin dari BNSP itu di kampus C. Setiap tahun mengadakan sertifikasi kompetensi. Salah satunya tentang digital marketing, konten kreator, public speaking. Jadi silahkan bagi para mahasiswa yang ingin mengikuti sertifikasi tersebut nanti bisa lihat di websitenya LSP Unindra. Ya, itu. Jadi kita juga sudah ada. Sedangkan untuk yang angkatan 2023 itu nanti dapat sertifikat kompetensi dari BNSP melalui SP Unindra di bidang IT. Kalau nggak salah dulu SOO, sekarang namanya skemanya disebut SOP, Senior Officer Perkantoran kalau nggak salah. Itu udah mandatori. Jadi yang angkatan 2023 nanti, yang sekarang semester 6, di semester 7 otomatis nanti ada uji kompetensi dan tidak perlu membayar lagi. Ya, jadi sehingga itu menjadi salah satu nilai lebih saat nanti udah lulus selain ijazah dapat sertifikat kompetensi dari BNSP tersebut. Sedangkan mahasiswa yang angkatan lain, misalnya angkatan 2022
2022 ya, yang sekarang 8. Kalau mau ikut ya silakan. Jadi mulai dari 2023 itu sampai 2024, 2025 nanti dapat sertifikat kompetensi langsung di semester 7. Jadi alhamdulillah itu salah satu upaya dari Unindra itu membekali calon lulusan. Nah, sedangkan juga ini mahasiswa matematika tidak mesti jadi guru nanti. Jadi sebagai content creator dan sebagainya seperti itu, Sausa. Jadi ayo para mahasiswa matematika selalu terbuka wawasannya. Jadi kalau ada dosen ngajak kolaborasi untuk berprestasi jangan takut. Nah, contohnya itu Pikar ya. Setiap yang kelas saya ajar pasti suruh punya prestasi. Terus juga tolong disampaikan ke teman-teman ketua kelas, apabila di kelasnya ada mahasiswa yang punya prestasi seperti Sausa atau punya usaha, tolong disampaikan ke prodi melalui dosen PA-nya atau tim PKM sehingga kami punya database. Karena data-data tersebut itu kita akan laporkan ke Biro Kemahasiswaan dan dilaporkan ke PD Dikti, ke Dikti, dan sebagai salah satu poin indikator kinerja utama bagi mahasiswa yang punya usaha, punya prestasi. Jadi barangkali dari prodi luput memantau, jadi tolong sampaikan ya, biar kami bisa mengapresiasi dan menyampaikan ke rektorat. Mungkin itu tambahannya, atau mungkin nanti Bu Nur atau Fikar sebagai koordinator unitas ada yang mau disampaikan, silakan. Termasuk misalnya ada usulan, Pak, gimana kalau misalnya ada bimbingan belajar. Nah, unitas juga sudah mengadakan program itu ya, Fikar ya. Jadi periodenya Fikar itu mengadakan bimbingan belajar untuk mata kuliah tertentu, dikoordinasi oleh unitas dan didampingi oleh dosen mata kuliah. Nanti itu ada juga. Jadi sampaikan aja usulan-usulan dari ketua kelas terkait kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan akademik, sampaikan saja di forum ini. Atau boleh juga via chat ya di kolom komentar, silahkan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bapak. Mas Fikar, ada yang ingin disampaikan atau Bu Nur dulu ya? Sudah bergabungkah Bu Nur? Kayak tadi udah ada ya? Ada, tapi lagi nyiapin makan kali. Oh iya. Sore. Oke, Kayaknya. sambil menunggu Bu Nur, Mas Fikar mah lagi di mall ini kayaknya dia. Silakan Mas Fikar. Iya, Pak, ini lagi di luar. Mungkin maaf tadi tidak bisa ikut secara full karena emang ada lagi di perjalanan. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari mungkin kalau memang dari teman-teman semua terkhusus mahasiswa umum pendidikan matematika, jikalau memang ada yang ingin direalisasikan atau jika memiliki keinginan, oh kita ingin ada pelatihan terkait tadi tuh Mbak Ayesa, kalau ingin bagaimana sih cara kita menulis esai. Nah itu bisa tuh disampaikan ke pengurus-pengurus unitas pendidikan matematika atau enggak bisa juga disampaikan melalui Instagram unitas. Jadi nanti kebetulan di bulan ini nanti unitas itu ada pendemisioneran musyawarah unitas di tanggal 21 Juni. Jadi di situ bisa disampaikan juga tuh aspirasinya, aspirasi kalian sehingga koordinator selanjutnya atau ketua selanjutnya bisa langsung menyerap aspirasi-aspirasi dari kalian sehingga program kerja yang kalian aspirasikan itu insya Allah bisa direalisasikan di periode selanjutnya seperti itu. Jadi kita pun dari unitas juga buka hubungan kerjasama dengan siapapun dari organisasi eksternal atau komunitas-komunitas yang tadi Kak Sauza juga bergabung di komunitas. Nah itu kita mungkin nanti bisa kerjasama dengan unitas pendidikan matematika untuk mengembangkan lagi nih mahasiswa kemampuan mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI terkhususnya di pendidikan matematika sehingga
memiliki mahasiswa-mahasiswa yang kompeten dan ketika lulus itu menjadi orang yang memang bukan hanya guru yang disampaikan oleh Pak Huri juga, tapi bisa menjadi orang yang bekerja di bidang lain seperti itu. Kalau dari saya mungkin itu Bu. Jadi kalau dari Unitas sendiri itu membuka hubungan dari manapun, terkhusus dari dosen pun kami membuka jikalau memang ada sebuah kegiatan yang memang membutuhkan bantuan dari Unitas, silakan disampaikan saja Bu. Begitupun dari kami, kalau memang kami membutuhkan, kami juga menyampaikan ke pihak dosen ataupun prodi untuk meminta bantuan. Mungkin seperti itu saja Bu. Terima kasih. Sama-sama Mas Fikar. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya sudah disampaikan oleh Mas Fikar. Jadi memang harapan kita bersama program-program kerja yang dibuat oleh Unitas adalah program-program yang menunjang kebutuhan dari mahasiswa-mahasiswa di ruang lingkup pendidikan matematika. Berhubung Bu Nur sepertinya sudah tidak bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini dan juga sudah tidak ada penanya lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Mbak Sauza Sylvia. Terima kasih Mbak Sauza. Mudah-mudahan yang sudah Mbak Sauza berikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sehingga menjadi amal jariah bagi Mbak Sauza ketika teman-teman mengaplikasikannya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada program studi yang sudah menyediakan wadah kita, wadah pertemuan ketua kelas. Mudah-mudahan kegiatan kita semakin hari semakin baik sehingga bisa menunjang kompetensi dari anak-anak didik kita. Mungkin sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Saya juga tak lupa ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang ikut bergabung. Harapannya kalau hari ini ada 40, tadi sih 48, sekarang ada 39. Kalau hari ada 48, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa integralnya berapa lipat ya Pak ya? Sampai 4 mungkin ya Pak. Bisa berkali-kali lipat lagi sehingga kebermanfaatan kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh ketua kelas. Jadi mungkin ini perlu kita pertimbangkan Pak Huri dan Bu Arfatin serta Bu Eka. Mungkin namanya kita ganti kali ya. Jangan pertemuan ketua kelas. Jadi yang tidak ketua kelas merasa tidak ada kepentingan di sana sehingga aware-nya jadi kurang seperti itu. Harapannya di pertemuan yang berikutnya ini seluruh mahasiswa di program studi pendidikan matematika bisa bergabung, bisa berpartisipasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya membawa acara ini ada baik perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih amazing dan bisa mengembangkan kompetensi rekan-rekan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.